Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 1A angkatan 38 akan mempresentasikan strategi kode dan etik ASN dalam literasi digital. Nah, angkatan 38 kelompok 1A sendiri beranggotakan yang pertama yaitu Sapira Julpina yaitu saya sendiri, kemudian ada Samuel Barutu, Stepia Pepiardani dan Yuda Artanugraha. Baik, langsung saja kita masuk pada latar belakang. Nah, yang pertama yaitu transformasi digital di lingkungan pemerintahan. Jadi, perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi pada lingkungan pemerintahan itu sangat memanfaatkan sistem digital untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Nah, kita masuk pada yang poin kedua, yaitu pentingnya etika dalam penggunaan teknologi. Sebagai aparatur sipil negara, ASN dituntut mampu memanfaatkan teknologi digital secara profesional sekaligus menjunjung tinggi kode etik dan nilai-nilai ASN yaitu berakhlak. Penggunaan media sosial yang tidak bertanggung jawab tentunya dapat menimbulkan penyebaran informasi palsu yaitu hoaks, pelanggaran privasi, hingga kebocoran data yang merugikan negara dan masyarakat. Pada poin ketiga yaitu peran ASN dalam menjaga kepercayaan publik. Maksudnya adalah pemahaman mengenai digital etik yaitu etika digital dan digital culture atau budaya digital menjadi bagian penting dalam membangun ASN yang adaptif, profesional, dan terpercaya. Nah, itu adalah latar belakang dari presentasi kita kepada hari ini. Kita masuk pada apa itu digital etik. Nah, presentasi ini akan dijelaskan oleh teman saya. Apa itu digital ethics? Digital ethics merupakan seperangkat norma dan nilai moral yang mengatur perilaku seseorang dalam menggunakan teknologi digital. Tujuan digital ethics ASN adalah menciptakan ASN yang mampu memanfaatkan teknologi digital secara bertanggung jawab, menjaga etika dan profesionalisme, serta mendukung tujuan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Prinsip-prinsip etika digital meliputi bertanggung jawab terhadap informasi yang dibagikan, menghormati privasi orang lain, menjaga keamanan data, menghindari penyebaran hoaks, menghormati hak cipta, berkomunikasi secara sopan dan santun. Dalam konteks ASN, etika digital mencerminkan integrasi dan profesionalisme pegawai dalam menjalankan tugasnya. Contoh digital ethics bagi ASN, tidak menyebarkan hoaks, menjaga kerahasiaan data, berkomunikasi secara santun, menghormati hak cipta. Apa itu digital culture? Digital culture adalah budaya masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital secara positif, produktif, dan bertanggung jawab. Karakteristik budaya digital yang baik antara lain, 1. Terbuka terhadap inovasi, 2. Mampu berkolaborasi secara digital, 3. Menghargai keberagaman, 4. Menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan, dan terakhir menjunjung tinggi etika komunikasi. Manfaat budaya digital yang positif adalah mempermudah akses informasi, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, mendukung inovasi dan transformasi digital, mempercepat pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kolaborasi dan komunikasi, dan yang terakhir mendorong penggunaan teknologi secara bijak dan produktif. Implementasi digital culture di instansi pemerintah, salah satunya adalah berkolaborasi digital, pelayanan berbasis teknologi, dan yang terakhir pemanfaatan aplikasi resmi pemerintah. Selanjutnya adalah kode etik ASN dalam literasi digital. Sebagai aparatur sipil negara, ASN wajib menerapkan kode etik dalam penggunaan teknologi digital, antara lain. Yang pertama, menjaga integritas dalam setiap aktivitas digital. Yang kedua, menjaga kerahasiaan informasi kedinasan. Yang ketiga, tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Yang keempat, menggunakan media sosial secara bijaksana. Yang kelima, menghindari ujaran kebencian, fitnah, dan provokasi. Yang keenam, menggunakan teknologi untuk mendukung pelayanan publik. Dan yang terakhir, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya adalah contoh implementasi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, penerapan etika digital dapat diwujudkan melalui yang pertama, menjaga kerahasiaan dokumen dan data kedinasan. Yang kedua, tidak mengunggah foto atau informasi internal tanpa izin. Yang ketiga, menggunakan aplikasi resmi pemerintah secara aman. Yang keempat, melindungi akun kerja dengan kata sandi yang kuat. Yang kelima, memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Dan terakhir, memberikan pelayanan digital yang ramah, cepat, dan profesional.
Penerapan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat kepada institusi pemerintah. Tantangan dalam penerapan literasi digital. Beberapa tantangan yang dihadapi ASN di era digital antara lain. Pertama, penyebaran berita hoax atau berita bohong. Yang kedua, ancaman keamanan siber. Yang ketiga, kebocoran data pribadi maupun data negara. Yang keempat, penyalahgunaan media sosial. Yang kelima, rendahnya kesadaran keamanan informasi. Untuk mengatasi tantangan tersebut diperlukan yang pertama, literasi digital. Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam menggunakan, memahami, dan menyaring informasi digital secara bijak. Yang kedua, kepatuhan terhadap kode etik. Menggunakan media sosial secara sopan, bertanggung jawab, serta menghindari penyebaran hoax dan konten negatif. Yang ketiga, peningkatan keamanan informasi. Melindungi data pribadi dengan menggunakan kata sandi yang kuat, autentikasi ganda, dan waspada terhadap ancaman siber. Nah baik, kita sampai pada kesimpulan. Yang pertama yaitu digital etik dan digital kultur mendukung ASN yang profesional. Maksudnya, digital etik dan digital kultur ini merupakan aspek penting dalam literasi digital yang harus dimiliki oleh setiap ASN. Nah, penerapan etika digital akan membantu ASN menjalankan tugas secara profesional, menjaga keamanan informasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang kedua, ASN harus menjadi teladan dalam penggunaan teknologi. Maksudnya adalah di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, penerapan kode etik digital menjadi landasan dalam menjaga integritas, melindungi data kedinasan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Kesimpulan yang ketiga yaitu literasi digital yang baik, memperkuat pelayanan publik, dan menjaga kepercayaan masyarakat. Yang artinya adalah dengan kemampuan digital yang baik, ASN dapat menyampaikan informasi yang akurat, melayani kebutuhan masyarakat secara transparan, serta menghindari penyebaran informasi yang salah. Oke baik, sebelum kami tutup, kelompok 1A memiliki pantun persembahan kepada teman-teman. Dipersilakan. Mentari pagi mulai bersinar. Cakep. Burung berkicau di tepi kali. Cakep. Walau lelah menjalani latsar, Cakep. Semangat mengabdi tetap di hati. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa.